Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang budiman dan bijak di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Hari ini saya ingin membahas trending topik saat ini, yakni tentang Kylian Mbappe yang ramai banget diberitakan bahwa dia akan pindah ke Real Madrid atau mungkin dia akan stay di Paris Saint-Germain dan menerima perpanjangan kontrak dari Paris Saint-Germain. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut tentang Kylian Mbappe, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 414.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan seperti selalu yang saya jelaskan bahwa tanpa kalian Binder bukan siapa-siapa. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang Kylian Mbappe. Seperti yang kita pahami bahwa Kylian Mbappe adalah salah satu superstar di dunia saat ini. Masih superstar, belum GOAT. GOAT itu kan artinya greatest of all time. Artinya terbaik sepanjang masa. Dia belum masuk ke level itu. Yang kita tahu sementara ini, yang dilabeli GOAT adalah Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Ya, karena mereka telah menunjukkan prestasi mereka seperti Lionel Messi di Barcelona, Cristiano Ronaldo di Manchester United, Real Madrid, dan kemudian Juventus. Oke, musim ini memang Manchester United tidak mendapatkan gelar apapun, tapi ya tetapkan performa dari Ronaldo masih stabil. Lionel Messi tidak bisa menjadi juara di Liga Champions, ya tapi paling tidak dia membawa timnya Paris Saint-Germain menjadi juara di Liga Prancis. Sepertinya Kylian Mbappe juga ingin menjadi seperti Lionel Messi atau juga Cristiano Ronaldo, teman-teman. Karena menurut hemat saya, jika dia stay di Paris Saint-Germain, saya tidak yakin dia akan mencapai level seperti Messi atau juga Cristiano Ronaldo. Karena yang dia butuhkan adalah exposure. Fine, Paris Saint-Germain itu setiap musim bermain di Liga Champions. Tapi exposure-nya itu berbeda ketika mereka bermain di Liga domestik. Beda seandainya Kylian Mbappe itu bermain di Liga Spanyol atau mungkin juga Liga Inggris. Plus, kita tahu bahwa tantangan bermain di Liga Spanyol jauh lebih berat. Karena Liga Spanyol itu masih ada tim-tim lain yang bisa menyulitkan Real Madrid. Seperti Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Sevilla, dan juga jangan lupa Villarreal. Iya kan? Villarreal ini kan kita tahu musim ini saja bisa menembus ke babak semifinal dari Champions League. Dan pada saat memang orang mengira bahwa klub-klub di La Liga ini tidak akan bisa masuk lagi ke final dari Champions League karena Ronaldo sudah meninggalkan Real Madrid dan Lionel Messi sudah meninggalkan Barcelona, ternyata musim ini ada dua klub dari La Liga yang lolos ke babak semifinal dan satu diantaranya yakni Real Madrid lolos ke babak final. Ya tentu Kylian Mbappe juga ingin menjadi bagian dari klub yang besar yang biasa bermain di Champions League dan juga berprestasi serta yang selalu mendapatkan exposure yang sangat amat luas. Tentu ini juga akan menaikkan image dirinya. Daripada dia stay di Paris Saint-Germain, di mana sudah ada pemain bintang lainnya seperti Neymar dan juga Lionel Messi. Walaupun secara permainan tidak terlihat ada kesulitan bagi Kylian Mbappe untuk bisa bekerja sama dengan Messi ataupun Neymar. Tapi kan kita tidak tahu di luar lapangan. Namun yang sekarang dihadapin oleh Kylian Mbappe adalah untuk tetap stay di Paris Saint-Germain atau pindah ke Real Madrid, yang menurut saya sama sulitnya bagi dia untuk putuskan. Karena dari kubu PSG, yang sekarang saya baca beritanya menawarkan uang sebesar 100 atau 150 juta euro jika Kylian Mbappe menandatangani kontrak baru. Dan uang ini akan diberikan setelah dia menandatangani kontrak, jadi bukanlah bagian dari gaji dia. Kemudian dari kubu PSG juga menawarkan atau memberikan wewenang kepada Kylian Mbappe untuk menentukan pelatih mana yang boleh melatih Paris Saint-Germain serta pemain mana yang akan atau yang perlu dibeli oleh Paris Saint-Germain. Ya artinya Paris Saint-Germain ini nanti akan mengontrak Kylian Mbappe bukan saja sebagai pemain tapi juga sebagai direktur klub. Karena kan dia juga yang akan menentukan segala hal seperti pelatih, pemain, dan mungkin juga nanti taktik. Nah ini yang bisa tidak sehat bagi Paris Saint-Germain karena seperti yang kita sama-sama pahami teman-teman bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Dan menurut saya tanpa Kylian Mbappe pun Paris Saint-Germain masih bisa survive. Kenapa gak bisa survive? Mereka masih punya banyak pemain-pemain lain yang bagus. Ya tinggal nanti mereka mencari penggantinya di transfer market kan. Ya bisa saja nanti mereka mendapatkan juga pemain muda yang nantinya akan bersinar seperti yang mereka lakukan ketika mereka membeli Kylian Mbappe. Kan sebelumnya
Kylian Mbappe itu dibeli dari Monaco pada saat usianya masih sangat muda, dengan harga yang cukup mahal juga. Nah, artinya bisa saja Paris Saint-Germain mengambil langkah seperti itu lagi kan. But the problem is ego. Kalau menurut hemat saya, ini ego dari pemilik Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, yang tidak mau kalah dari Florentino Perez. Karena kan musim lalu yang kita ikutin perkembangannya bahwa beritanya Real Madrid itu telah menawarkan sekitar 180 juta atau 200 juta euro kepada pihak Paris Saint-Germain agar mereka bisa membeli Kylian Mbappe, yang ditolak oleh kubu Paris Saint-Germain. Walaupun sekarang berita terakhir yang saya baca bahwa menurut kubu Paris Saint-Germain tidak pernah ada penawaran resmi dari Real Madrid. Ya, kita nggak tahulah apa yang terjadi di antara mereka. Tapi kan yang pasti bahwa Kylian Mbappe ini bisa saja pindah musim lalu kan, jika memang Real Madrid itu penawarannya diterima oleh kubu Paris Saint-Germain. Mungkin juga kan mereka melakukan penawaran ini melalui mediator atau melalui perantara, melalui orang tengah lah. Nah, ini yang membuat saya bingung. Kenapa perlu menahan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain? Bisa juga nanti dengan memberikan segala bentuk penawaran yang mewah kepada Kylian Mbappe itu juga membuat para pemain lain di PSG itu iri. Iya dong, artinya dia bukan saja sebagai pemain, tapi dia juga sudah sebagai sosok yang mengatur segala-galanya di klub tersebut. Ya, kenapa enggak sekalian juga diberikan saham kepada Kylian Mbappe? Kasih aja saham dari klub. Nah, ini yang menurut saya sudah tidak sehat lagi dari kubu Paris Saint-Germain. Memang saya fan dari Real Madrid. Saya ingin Kylian Mbappe itu bermain untuk Real Madrid. Tapi bukan berarti bahwa Kylian Mbappe itu perlu diberikan keistimewaan luar biasa. Real Madrid beritanya telah menyepakati kesepakatan secara pribadi dengan Kylian Mbappe, berikut juga hak citra dari pemain tersebut. Ya, walaupun masih ada beberapa detail lah yang perlu mereka selesaikan, tapi ya beritanya bahwa tidak akan ada masalah. Dan saya pikir juga Real Madrid menawarkan ya sesuai dengan nilai pasar saat ini. Artinya tidak berlebihan seperti yang dilakukan oleh kubu PSG. Dan itu sangat penting teman-teman. Ya, karena jangan sampai Kylian Mbappe ini juga nanti merusak suasana di Real Madrid. Karena kita tahu bahwa Real Madrid juga sebelumnya, pada saat Cristiano Ronaldo mau pergi juga tidak ditahan. Kemudian mereka juga tidak memberikan perpanjangan kontrak kepada Sergio Ramos karena tidak menyepakati klausul dari kontrak. Kemudian mereka juga tidak menahan Varane ketika Varane ingin keluar. Artinya apa? Real Madrid itu adalah klub yang sangat amat besar. Betul kan? Tidak ada pemain yang lebih besar dari Real Madrid. Raul saja pernah mereka lepas, Casillas juga sama. Nah, itu contoh klub yang memang dikelola dengan baik. Artinya nggak lagi dilihat dari ego, dilihat bagi kepentingan klub. Bagi Paris Saint-Germain seharusnya musim lalu itu mereka melepas Kylian Mbappe dengan mendapatkan uang yang begitu banyak. Walaupun memang mereka gak akan kehabisan uang juga sih. Ya, uang mereka kan yang kabarnya berlimpah ya, atau istilah kerennya tuh gak berseri kan. Tapi kan tetap saja kalau secara pengelolaan klub ya akan lebih baik lah menjual pemain tersebut ketika masih ada value. Nah, sekarang ini yang saya juga lagi nunggu, jangan sampai Kylian Mbappe ini ngeprank. Mau pindah ke Madrid, tiba-tiba dia stay di Paris Saint-Germain. Ya, karena penawarannya ini luar biasa loh bagi Kylian Mbappe teman-teman. Dia akan punya wewenang yang luar biasa di Paris Saint-Germain. Artinya dia bisa menentukan apapun yang dia inginkan. Kita tidak akan pernah tahu jika ada sesuatu yang bisa merubah pikiran dari Kylian Mbappe. Tapi ya memang saya harapkan bahwa Kylian Mbappe akan pindah ke Real Madrid, because Real Madrid need a player like Kylian Mbappe yang saat ini memang statusnya adalah superstar. Dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia sudah membawa Prancis menjadi juara dunia di Piala Dunia. Ya, bersama Paris Saint-Germain memang dia gak berhasil menjadi juara Liga Champions, tapi ya bukan berarti dia pindah ke Real Madrid untuk menjadi juara Liga Champions. Enggak. Dia pindah ke Real Madrid itu agar dia bisa menjadi legenda, agar dia bisa menjadi the greatest of all time, agar dia bisa menjadi pemain yang memenangi Ballon d'Or. Maka itu dia ingin pindah ke Real Madrid, apalagi usianya masih muda, 23 tahun. Masih panjang nih dia bisa bermain untuk Real Madrid. Nah, oleh karena itu saya pikir kubu dari Real Madrid juga tidak akan menyerah begitu saja. Bisa juga nanti akan ada counter offer dari Real Madrid untuk membuat Kylian Mbappe ini fix memutuskan pindah ke Real Madrid. Ya, kita tunggu saja saga dari Kylian Mbappe ini yang kabarnya dia akan mengumumkan keputusannya segera dalam 1 atau 2 hari ke depan. Ya, kalau dia ngeprank, ya udahlah, kita mau bikin apa? Ya, ini juga sih yang saya khawatir. Bisa aja kan pemain tersebut ngeprank tiba-tiba dia stay di Paris Saint-Germain.
Ya kita tunggu aja lah bagaimana nanti perkembangan beritanya, karena kan sering kali ini kalau rumornya udah kencang tiba-tiba yang seharusnya dia ke Madrid dia berbelok arah kan, balik lagi nanti dia ke Paris. Ya kita tunggu deh bagaimana akhir dari saga Kylian Mbappe. Kalau menurut teman-teman, apakah Mbappe akan pindah ke Madrid atau tidak? No hate, only football. Salam sepak bola.